Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami yang ada. Pagi hari ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa, sehingga setiap kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan. Terlebih kami yang hidup di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang ada ini, sehingga di dalamnya kami boleh melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan, kami boleh melihat apa yang menjadi penjagaan Tuhan, kami boleh melihat apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Urapi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami imani yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya menjadi syukur dan sukacita kita kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Puji Tuhan, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi buat Ibu Sumiatun ya, puji Tuhan. Shalom Ibu, puji Tuhan ya. Lalu juga Ibu Neni, Shalom, selamat pagi. Dan juga ada Ibu Dina Bigael, Shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan ya. Lalu juga ada Ibu Natali, Shalom Ibu, puji Tuhan ya, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Rini Wati ya, puji Tuhan. Ibu Shalom, selamat pagi. Dan juga ada Ibu Ida Susilawati, Shalom Ibu, puji Tuhan, selamat pagi ya. Pagi hari ini juga saya menyapa hambanya Pak Om, puji Tuhan, Shalom Pak, puji Tuhan, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Maria, haleluya ya, Ibu Maria bersama dengan suami Pak Santoso yang ada di Kamboja ya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi ya. Ibu Hana Setiawan juga Shalom, kabar Ibu, puji Tuhan ya, selamat pagi. Dan juga Ibu Lydia Agnes ya, Shalom Ibu, puji Tuhan ya, selamat pagi ya. Lalu juga ada Ibu Neni ya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau setiap pagi kita boleh ada ya. Saya tidak mau hanya membawa Bapak Ibu saudara hanya sebagai pendengar dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengajak untuk setiap Bapak Ibu saudara untuk melayani ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu saudara bagikan, share pokoknya kepada siapa aja ya. 1-2 orang yang kita kenal, supaya apa? Supaya mereka juga boleh mengalami apa yang menjadi jamahan Tuhan. Mereka boleh mengalami apa yang menjadi lawatan Tuhan yang ada ya. Puji Tuhan. Dan ini tentunya menjadi sesuatu hal yang baik yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, hambanya Pak Nathan ya. Selamat pagi, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saatnya kita siapkan hati kita untuk apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-58 mulai dari ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-58, maksudnya 59, Yesaya 59 ayat yang pertama ya. Kita melihat di sini ya. Mari kita membaca dalam Yesaya 59 pada ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dan mengacu kepada ayat firman Tuhan ini, maka inilah yang harusnya menjadi sesuatu perhatian besar dalam kehidupan kita. Terlebih di masa-masa sekarang ini. Siapa yang mau kita andalkan kalau bukan Tuhan? Siapa yang mau kita harapkan kalau bukan Tuhan? Siapa yang mau kita mintakan berkat dalam kehidupan kita untuk menolong kita kalau bukan Tuhan? Tetapi Alkitab berkata dengan tegas dan jelas, dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan,
Bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seru dan doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosa-dosamu. Nah, inilah tantangan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, ya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan apa yang terjadi hari-hari ini, itu yang saya mau katakan. Kita tidak pernah tahu. Kemarin saya ingat betul bagaimana ada seseorang, ya, yang biasa men-share firman dan sebagainya. Dalam hitungan dari dia share 12 jam kemudian dia dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Kalau saat dimana hari-hari ini, ya, dikatakan kalau Alkitab berkata bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, kecuali di antara Bapak Ibu Saudara yang memang sudah memiliki kerinduan untuk pulang ke surga. Tetapi pada dasarnya kita semua masih ingin berkarya. Kita semua masih ingin hidup di dunia ini untuk menyatakan karya Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Amin. Itu sebabnya juga dalam kesempatan kemarin ketika saya boleh melayani, ya, seorang ibu, sebenarnya ini adalah hal yang sudah beberapa kali, ya, kalau saya tidak bilang sering, sudah beberapa kali saya layani orang-orang melalui telepon. Nah, ketika saya berdoa satu kali saya ingat betul, ya, ada seorang ibu yang mengalami serangan kuasa gelap. Nah, ketika dia mulai didoakan, ya, saya bilang oke, kita berdoa, ya, by phone, ya. Lalu ketika saya berdoa, tiba-tiba terjadi manifestasi, ya, manifestasi di mana dia mengalami manifestasi lah, muntah dan sebagainya, wah, seperti itu. Nah, lalu Tuhan izinkan lagi 2 kali, izinkan lagi 3 kali, terus seperti itu. Sampai pada kemarin, ya, ada satu ibu yang juga seperti itu. Ada hal yang katanya menjadi serangan kuasa gelap. Oh, saya cuma pikir, ini kalau nggak ditangani, dalam artian kalau saya tidak memulai untuk memberikan nomor telepon saya secara pribadi. Ada orang yang bertanya, Pak, Bapak nekat juga ya kasih nomor Bapak secara pribadi kepada orang-orang khalayak ramai yang tidak kenal. Kenapa gitu? Kalaupun ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang menjadi teror dan sebagainya, buat saya it's okay. Sejauh itu hanya sebatas teror dan sebagainya, saya tidak ada masalah. Saya tidak akan menjadi gentar, begitu. Makanya saya katakan nomor ini saya share. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, ya, itu adalah 2 contoh pelayanan yang mana ketika dilakukan pelayanan maka ia mengalami manifestasi. Nah, dari situ saya merasa ada misi Tuhan ataupun juga hal yang dibebankan Tuhan kepada saya. Itu sebabnya pada hari kemarin pun ketika saya share, maka ada banyak orang yang akhirnya berdoa, ya, saya tidak kenal, saya tidak tahu. Sama seperti yang saya lakukan pelayanan kepada 2 ibu tersebut, ya, yang saya share itu. Saya sampai sejauh ini tidak mengenal, tidak tahu. Tetapi itu yang saya mau katakan, bagaimana kedahsyatan kuasa Tuhan di akhir zaman ini. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak ikut ambil bagian di dalamnya, maka rugilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang menghambat, apa yang menghalangi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengempartasikan kuasa Allah? Alkitab jelas mengatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seru dan doa kita, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam dagang kita, bisnis kita, usaha kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Ini persoalannya. Karena dikatakan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah dosa-dosamu. Nah, karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk apa? Untuk kita bertobat. Haleluya. Amin. Mungkin kita tidak berdosa, tidak mencuri, membunuh dan sebagainya, tapi pagi hari ini saya akan tunjukkan. Mari kita bertobat dari dosa-dosa ini, ya, supaya kita akhirnya mengalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan katakan.
Bukan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar doa-doa kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Ya, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosa. Sekali lagi saya katakan, mungkin sebagai orang percaya yang mana kita mungkin sudah melayani di mana kita sudah melayani, ya, saking semangatnya nih, tiba-tiba kesedak saya. Mungkin kita sudah melayani sedemikian rupa, tetapi itu yang saya mau katakan. Dalam kesempatan hidup kita, ada saja hal-hal yang menjadi hambatan. Ada saja hal-hal yang menjadi halangan. Nah, mari kita melihat sebagai hal yang pertama. Dalam Yesaya, kembali kita melihatnya, ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, mulai pada ayat yang ke-11. Oke. Kita membacanya dalam Yesaya pasal yang kedua pada ayat yang ke-11. Ini dulu. Mari kita melihatnya. Kita membaca, ya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang menjadi peringkop daripada atau judul peringkop dari pasal ini adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nah, tetapi di dalam ayat 11 ini ada kata yang ditekankan di sini bahwa apa dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan. Jadi dosa apa yang ada dalam diri kita yang kadangkala menghambat, tangan Tuhan tidak dapat menyelamatkan, telinga Tuhan tidak dapat mendengar seru dan doa kita, adalah kesombongan. Ya, kesombongan ini adalah dosa yang tertua, saya mau katakan, karena itu adalah dosa Lucifer. Ya, dia begitu sombong sehingga dia mau melakukan hal-hal yang mencoba menyamai Allah, atau lebih tepatnya menyamai anak Allah yang maha tinggi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, yuk kita mulai merefleksi diri, kita mulai melihat dalam diri kita. Apa yang menjadi dosa kesombongan ini? Apa sih ciri-ciri dosa kesombongan itu sendiri? Yang pertama adalah orang yang sombong itu suka membanggakan kelebihan dirinya sendiri. Ya, ini adalah hal yang sering kali kita lihat, baik itu masalah materi maupun juga masalah apa yang menjadi kemampuannya dan sebagainya. Hal ini yang juga harus menjadi satu warning dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada. Ciri apa lagi dalam kehidupan seseorang yang sombong? Selain dia selalu membanggakan kelebihan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan sebagainya. Orang yang sombong biasanya dia tidak dapat menghargai orang lain. Coba lihat orang yang sombong, selalu kalau ada orang ngomong sesuatu sebagai anugerah Tuhan dalam hidup orang tersebut, maka dia bilang, alah, begitu aja. Wah, dulu mah saya lebih lagi. Wah, Tuhan tolong saya dan sebagainya. Nah ini, ya, saya mau katakan pagi hari ini, ayolah mari kita belajar bertobat. Ya, bertobat dari kesombongan kita. Yang selanjutnya menjadi ciri orang yang sombong adalah orang yang apa? Sukanya dia bekerja sendiri. Artinya gini, dia mau menjadi Superman. Ya, dalam episode sebelumnya saya sudah sampaikan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus punya mentor. Dalam hal ini mentor saya adalah pendeta Gilbert Lumendong. Dan itu yang saya alami, dan saya juga ada dalam kelompok pendeta-pendeta yang ada, ya, hamba Tuhan yang ada baik secara Glow maupun juga secara GBI. Nah, ini yang saya mau katakan. Dalam kesempatan ini saya cuma mau setiap kita mengerti bahwa apa yang menjadi penghambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi penghambat Tuhan tidak mendengar seru dan doa kita, adalah segala kejahatan dan dosa kita. Kejahatan yang tertua adalah kesombongan. Saya katakan tadi, mungkin kita tidak mencuri, kita tidak melakukan dosa, membunuh, merampok, ataupun korupsi. Tapi kesombongan adalah dosa yang dimiliki juga oleh Lucifer, ya, iblis si ular tua itu sendiri, ya.
Lalu selanjutnya, ciri apa lagi sih orang yang sombong? Orang yang sombong itu selalu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengandalkan kemampuan Allah. Ya, dia tidak pernah merasakan bahwa ini karena Allah yang menolong, Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. No. Dia akan berkata, iyalah orang saya pinter, orang saya bisa, orang saya mampu. Saya kan belajar ini kan karena saya otodidak. Bicara tentang belajar masak, belajar menjahit, belajar apa saja, belajar bisnis, belajar dagang dan sebagainya. Nah ini bentuk kesombongan. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki itu karena anugerah Tuhan, maka itu yang saya mau katakan, kita adalah orang yang tahu diri. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengatasi dosa kesombongan ini? Yang pertama, menyadari bahwa semuanya merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Kita punya keluarga rumah tangga itu karena anugerah. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan itu karena anugerah. Kita sehat itu anugerah. Kita dipercaya memiliki usaha, dagang, bisnis dan sebagainya, itu anugerah. Kita memiliki pekerjaan, kita memiliki pelayanan, itu anugerah. Itu anugerah. Ya. Nah, ada banyak orang berpikir dalam konteks pelayanan, berpikir bahwa dia bisa mendekati seseorang, dia bisa melobi seseorang sebagai pimpinan, dalam hal ini mungkin gembala, pendeta dan sebagainya. Lalu dia mencoba untuk berkamuflase dalam dirinya. Untuk apa? Coba melayani dan seperti. Kalau dasar hatinya adalah kesombongan, dia nggak tahan. Dia akan pindah dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang lainnya. Dia akan pindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa owner dari pelayanan itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kita tidak bisa bertahan di dalam apa yang menjadi keberadaan di mana kita boleh melayani. Kenapa? Karena ada kesombongan. Merasa teman-teman pelayanan gak selevel. Dan akhirnya apa? Dia menjadi orang yang membangun ini sendiri gitu. Yang tadi saya katakan, ciri orang sombong, nggak bisa bergaul dengan yang lain. Kenapa? Karena levelnya nggak sama, nggak bisa membaur dengan yang lain, tidak bisa menyesuaikan hidupnya dengan yang lain. Dia selalu merasa, saya kan kalangan tinggi, saya kan kalangan orang yang eksekutif atau yang eksklusif. Ini yang saya mau bilang, kesombongan-kesombongan ini berdampak dalam kehidupannya di masa sekarang maupun di masa kemudian. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Bagaimana caranya kita dapat mengatasi diri kita supaya tidak menjadi sombong? Saya katakan tadi, menyadari bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil dengan hitungan detik? Kapan Tuhan mau ambil apa saja yang Ia ingin ambil, semuanya dalam sekejap. Itu sebabnya dengan kesadaran bahwa semua karena anugerah Tuhan, maka kita akhirnya mengerti sebagai hal yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi kesombongan. Kita akan selalu mengucap syukur. Ya. Orang mengatasi kesombongan adalah dengan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Lalu yang kedua, dia akan selalu bersyukur. Dia bersyukur buat kasih setia Tuhan, bersyukur buat kepercayaan Tuhan, bersyukur buat segala hal-hal baik yang daripada Tuhan. Toh kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Haleluya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi dosa kesombongan? Yaitu apa? Tidak usahlah kita terlalu membanggakan kebaikan-kebaikan kita. Betul, ada hukumnya. Ingatlah kebaikan orang kepada kita, tetapi kita nggak perlu mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang. Cuman catatan Tuhan saja yang menulis apa yang menjadi kebaikan kita. Nggak perlu kita bebani dengan sini kan pernah gue tolong, sini kan pernah gue tolong, sini kan pernah gue tolong, dan sebagainya dan sebagainya. Hidupmu cuma anugerah. Nggak perlu engkau mengumbar-umbar apa yang menjadi kebaikanmu. Dan itu pun juga belum tentu masuk dalam catatan Tuhan sebagai kebaikan.
Karena kalau kita mengacu kepada Kejadian pasal yang keempat, pada ayat yang ketujuh dikatakan ya, dalam Kejadian pasal yang keempat pada ayat yang ketujuh, ini yang saya mau katakan, hukumnya sederhana kok secara psikologis. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kok orang-orang yang demikian. Dalam Kejadian pasal yang keempat pada ayat yang ketujuh dikatakan demikian, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Perhatikan di sini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ini yang saya mau bilang. Kebalikannya berarti kalau ada orang yang mengatakan dia sudah berbuat baik kepada A, B, C, dan sebagainya, tapi mukanya nggak pernah berseri, buat saya ada motivasi dalam dirinya untuk memberi sesuatu itu kepada orang tersebut. Ini harus belajar dewasa loh Bapak Ibu Saudara. Jangan kita dibodohi, jangan kita akhirnya terjebak dengan keadaan-keadaan yang demikian. Kita harus lihat track record orang ini dalam kehidupannya. Betul, kita sebagai seorang yang penuh kasih, kita tentunya tidak boleh berprasangka buruk, betul. Tetapi jangan sampai dampaknya setelah itu Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan. Nah, itu yang saya mau katakan. Bagaimana cara kita mengatasi kesombongan? Ayolah kita menyadari hidup ini cuma anugerah. Ayolah kita bersyukur di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ayolah kita nggak usah ingat-ingat kebaikan apa yang sudah kita lakukan, tapi ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah dilakukan kepada kita. Ini supaya kita jadi dewasa, sehingga kita tidak punya buku yang namanya buku apa yang sudah kita lakukan, tetapi biarlah kita punya buku apa yang sudah orang lakukan dan apa yang sudah Tuhan kerjakan di kehidupan kita, supaya kita tahu diri, supaya kita jangan sombong. Haleluya. Ya. Dan akhirnya, bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengatasi kesombongan? Sebagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Kita kadang-kala merasa bahwa kita ini mengalami sesuatu yang menjadi berkat Tuhan, ataupun juga karunia Tuhan dan sebagainya. Kita jalan udah beda. Betul. Kita udah mulai melihat orang dengan mata sipit ataupun juga dengan mata yang mencibir, ya. Ada juga mulut, Pak. Iya, mulut sama mata sama, mencibir juga gitu. Ini yang saya mau katakan dalam kehidupan seseorang. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkannya? Kenapa tangan Tuhan tidak menyelamatkannya? Kenapa telinga Tuhan tidak mendengar? Adalah karena segala kejahatan dan dosa-dosa. Nah, inilah sebabnya pagi hari ini saya mau setiap kita dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya menyampaikan kepada setiap ibu saudara, bertobatlah. Bertobat dari apa? Dosa kesombongan. Haleluya. Yang kedua, selanjutnya, dosa apa yang ada? Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ya, dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16, mari kita membacanya. Dikatakan apa di situ? Oke, dosa apa yang ada dalam kehidupan seseorang sehingga dia tidak mengalami apa yang menjadi keselamatan yang daripada Allah, dia tidak mengalami apa yang menjadi jawaban-jawaban doa daripada Allah. Yang kedua selanjutnya di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan dikatakan apa? Mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Haleluya. Apa yang membuat seseorang menjadi jahat? Apa yang membuat seseorang menjadi atau melakukan kekacauan-kekacauan yang ada? Nih ayat ini yang bilang, iri hati, mementingkan diri sendiri. Makanya inilah hal yang terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan yang kadangkala merasa bahwa kenapa ya kok saya tidak diberkati Tuhan? Kok orang itu diberkati Tuhan? Itu namanya iri hati. Mau mendikte Tuhan. Tuhan, kalau orang itu diberkati, saya juga diberkati dong. Siapa kita? Kalau kita menyadari hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Nah, makanya ciri-ciri orang yang iri hati, gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, tidak tahan kalau ada orang yang melebihinya. Melebihi dalam
berkat, melebihi dalam usaha, melebihi dalam tingkatan pendidikan, melebihi, pokoknya dia nggak bisa aja lihat orang lebih dari dia, itu iri hati. Dan itu yang menjadi penyakit yang menghambat berkat Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan bukan tangan Tuhan tidak dapat menyelamatkan, tapi dosa-dosamu itu iri hati. Iri hati yang menimbulkan kekacauan. Iri hati yang menimbulkan banyak dosa. Karena iri hati fitnah sana, fitnah sini, omong sana, omong sini, dan sebagainya. Jelekan sana, jelekan sini. Hei, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi iri hatimu. Dosa-dosa inilah yang kadangkala menjadi penghambat untuk kita tidak melihat apa yang menjadi damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi ciri orang yang iri hati, selain dia tidak tahan kalau ada orang yang melebihi dia nggak seneng gitu loh kalau ada orang berhasil. Dia nggak seneng gitu kalau ada orang dipromosi. Dia nggak seneng gitu kalau ada orang diberkati. Nggak tahu kenapa. Yang jelas iri hati, gitu loh. Kadang-kadang juga bukan saudaranya, bukan keluarganya, ada aja gitu yang dia tahu, yang dia kenal. Aduh, kadang-kadang dia nggak bisa lihat gitu. Allah tuh gitu. Hidupnya begitu. Setan udah menguasai jiwanya kalau begitu. Makanya jelas ayat ini mengatakan orang yang iri hati dikatakan apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ya, dan segala macam perbuatan jahat. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau Alkitab yang sudah mengatakan demikian, jauhilah orang yang demikian. Betul, gak ada untungnya. Kita doakan betul, tapi kita gak perlu bergaul. Kita gak perlu mendekati. Orang yang iri hati kecenderungannya apa? Membuat kekacauan, membuat kejahatan. Ayo, kita berlaku dewasa di hari-hari ini. Orang yang kudus akan menguduskan dirinya. Orang yang jahat akan terus menjadi jahat. Jadi artinya apa? Kita harus memilih, kita harus mengambil sikap. Saya harus hidup benar, saya harus hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau kita tahu ada orang-orang yang demikian, yang hidupnya selalu iri hati, jauhi, saya mau katakan. Daripada engkau terkontaminasi, karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 jelas dikatakan apa? Bahwa perbuatan baik itu akhirnya akan tercemari oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan jahat. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Lalu selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang iri hati? Senang banget kalau ada orang yang jatuh. Betul. Walaupun dia tidak mau, tapi dalam hatinya, yes, syukurin tuh. Jahatnya tuh. Orang iri hati begitu tuh. Dalam karirnya tiba-tiba ada sesuatu yang menjadi hambatan karir seseorang, lalu yang dia lihat ini, ya rasain. Kayak gitu. Itu orang iri hati. Nggak senang lihat orang senang. Dan senang kalau lihat orang susah, gitu loh. Itu ciri-ciri dari orang yang iri hati, ya. Selanjutnya, itu yang saya mau bilang. Orang yang iri hati itu selalu menjelekkan orang itu. Dia mencoba untuk membunuh karakter orang itu. Ngomongnya itu udah gak ada takut-takutnya. Jelas kalau kita bilang, di mana ada iri hati, maka segala macam perbuatan jahat itu akan timbul. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Pegang nih ayat, ingetin nih ayat. Allah lo yang bilang. Orang tuh kalau udah iri hati, aduh, kalau boleh dia bunuh tuh orang. Betul. Loh, itu kan yang terjadi sama Kain. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8, apa yang terjadi selanjutnya? Dalam Kejadian pasal yang ke-4 pada ayat yang ke-8, perhatikan di situ. Ya, setelah dia iri kepada Kain, coba dikatakan dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Iri hati, orang iri hati itu begitu. Hatinya itu paling gak tahan, mukanya itu pasti selalu aja tidak bisa berseri. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-8? Dikatakan demikian, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Kalau boleh dia bunuh. Orang iri hati itu begitu. Kalau bisa dia bunuh. Nggak mau tahu siapa itu. Mau adiknya kah, mau kakaknya kah, mau siapanya kah.
Apalagi orang lain yang tidak ada hubungan dengan dia. Wah, kalau bisa dia bunuh, dia bunuh. Itu orang iri hati. Dan itu juga adalah dosa Lucifer. Dia mana ia iri hati dengan anak Allah yang maha tinggi. Dalam peperangan di surga. Dalam Wahyu pasal ke-12. Nah, ini yang saya mau bilang, hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa dalam kehidupan ini yang menjadi penghambat antara kita dengan Allah kita adalah segala kejahatan dan dosa kita. Apa dosa kita? Yang pertama kesombongan. Yang kedua adalah iri hati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk kita mengatasi iri hati? Ya, saya katakan tadi kita harus menjauhi. Ya, artinya apa begini? Jauhi perkataan dan perbuatan yang meremehkan orang lain. Janganlah kita timbul perkataan-perkataan kita yang meremehkan orang lain. Ya, lu tahu gak dia tuh, dia begini, dia mau begitu, dia tuh berapa kali saya tolong dan sebagainya. Saya mau katakan itu iri hati. Ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang iri hati sudah kita lihat. Ya, bagaimana timbulnya kekacauan, bagaimana timbulnya banyak bahkan dikatakan semua kejahatan. Itu semua berangkat dari iri hati. Mengatasinya bagaimana? Jangan pernah kita melakukan perbuatan atau perkataan yang meremehkan orang lain. Siapapun yang disebut sebagai manusia, dia juga adalah ciptaan Allah. Kalau ia menjadi ciptaan Allah, pantaskah kita menghina ciptaan Allah lainnya? Siapa kita? Berarti kita sedang mencoba memposisikan seperti Allah. Dosa kita. Yang kedua selanjutnya, bagaimana caranya kita menghindari iri hati itu sendiri? Ya, mari kita mulai belajar, ya, supaya apa? Supaya kita bisa tidak menjadi iri hati. Jadi gini, belajarlah untuk menerima apa yang menjadi teguran. Belajarlah untuk menerima apa yang menjadi nasihat dari orang lain kepada kita. Itu yang saya mau bilang, kalau kita tidak bisa menerima pendapat orang lain yang menegur kita, ya mungkin saja kita bisa mengalami yang namanya kesalahan. Ya, tetapi ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menasihatkan. Seperti apa yang saya sampaikan pagi hari ini pun juga, apabila hal ini adalah bagian daripada hidup saudara, bertobatlah. Nggak usah mencari-cari alasan dan berkata bahwa Pak Pendeta menyerang-nyerang saya. Stop. Ini firman Allah yang saya sampaikan. Supaya apa? Supaya menjadi kebaikan buat kita, buat saya dan saudara. Apa untungnya saya? Kalau bukan karena Tuhan yang menaruh hati saya dengan apa yang harus saya sampaikan sebagai kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena ayat Alkitabnya jelas. Bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu, bukan Tuhan tidak mendengar segala doa dan serumu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Kejahatan apa? Mungkin kita berkata, saya nggak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak korupsi. Betul, tapi ada dosamu, dosa kesombongan, dosa iri hati. Nah, inilah yang harusnya menjadi pertobatan saya dan saudara. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana mengatasi supaya jangan menjadi iri hati? Ayo, kita mulai belajar mencari hal-hal baik dalam diri kita. Ya. Kalau ada dorongan hal-hal buruk, ya kan, itu antara daging dan roh itu kan selalu dia tarik-menarik. Jadi kalau kita ada hal dalam hati kita mau ngomong, ya kan, nah pikirkanlah. Itu sebabnya, ya jelas ya, bahwa berpikir sebelum bicara. Jangan setelah kita bicara baru berpikir, ya nggak begitu maksud saya. Ya tapi omonganmu itu sudah menyakiti orang lain. Tapi waktu kita mulai berpikir, apakah saya pantas bicara seperti ini tentang orang ini ataupun seseorang dan sebagainya, maka kita dihindarkan dari dosa iri hati itu sendiri. Waktu kita mencoba untuk mengatakan, buat kita mungkin adalah hal yang sepele, tetapi tidak buat orang lain dalam pergumulannya, dalam kebutuhannya. Jangan kita seolah-olah bahwa kita itu adalah Tuhan yang mengatakan, wah begitu aja dia gak bisa. No. Itu sebabnya pentingnya untuk kita bertobat. Kalau memang timbul hal-hal yang demikian,
Itu adalah bagian daripada iri hati, ya. Dan akhirnya belajar bersyukur untuk apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau orang lain mengalami apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan, it's okay. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, dosa apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16 kita melihat di sini. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16. Haleluya. Alkitab katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, kita lihat ya, kita bandingkan dengan Kisah Rasul 6 ayat yang ke-15. Oke. Apa yang dikatakan di situ? Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya, ya? Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-19, ya. Dikatakan demikian. Sorry, itu tadi ayat yang kelima. Itu kita baca ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Apa yang menjadi dosa selanjutnya selain kesombongan, iri hati dalam diri seseorang, sehingga tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, atau tangan Tuhan tidak menyelamatkan hidupnya, dan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seru dan doanya, adalah hal yang ketiga, yaitu hawa nafsu. Ya, ini adalah dosa yang mendorong seseorang, menjadikan seseorang itu menjadi terikat. Ya, berapa banyak orang yang terikat dengan dosa percabulan, dosa perzinahan, bahkan dosa pornografi, ya, hawa nafsu yang mengikat dalam diri seseorang. Makanya saya kadang-kala kaget-kaget saja, dan saya harus kontrol anak-anak yang ada, dimana kalau kita lihat hari-hari ini, ya, ada saja hal-hal yang coba dibuat oleh media sosial, tetapi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bersifat hawa nafsu ataupun juga kenajisan. Cerita tentang pornografi, ya, seperti novel yang di dalamnya itu ada unsur-unsur pornografi. Nah, itu hati-hati kalau kita punya anak, ya. Jangan sampai kita biarkan dia membaca cerita-cerita novel yang sesungguhnya adalah cerita-cerita setan, saya mau katakan. Nggak ada tuh yang namanya cerita-cerita yang berbau seksual, yang berbau pornografi, lalu kita bilang itu adalah novel, buku orang dewasa. No. Buat saya itu adalah buku setan. Buat saya itu adalah cerita setan. Ya, mana ada tentang novel yang dikatakan buku orang dewasa, di dalamnya ada unsur-unsur apa? Itulah yang menjadi bibit untuk kehancuran rumah tanggamu. Kenapa? Mulai berfantasi. Itu yang saya katakan, orang kalau dikuasai hawa nafsu, yang pertama yaitu apa? Dia dibutakan oleh hawa nafsu seksnya. Yang kedua, dia mulai berfantasi. Inilah hal yang menjadi satu ingatan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai terjebak dengan hal seperti itu. Loh, kalau kita sudah mengalami hal-hal di mana fantasi kita sudah bekerja, maka buat saya jelaslah, orang sulit untuk menerima keberadaan suaminya, orang sulit untuk menerima keberadaan istrinya. Yang ada dia berfantasi. Dan fantasi liarnya ini, pikiran liarnya ini, kalau dibiarkan dalam fantasinya, maka ini akan menjerat kehidupannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tidak heran kita melihat begitu gampangnya seseorang meninggalkan istrinya, begitu gampangnya seseorang meninggalkan suaminya, oleh karena adanya dorongan hawa nafsu. Satu kali ada orang konseling dengan saya, seorang ibu. Nah, dia ditinggalkan oleh suami, dia tinggal meninggal oleh suaminya. Lalu dia mulai mau menikah lagi, ya. Dia mau menikah lagi. Saya bilang, ibu, sudahkah ibu pertimbangkan, ya, apa yang menjadi keinginan ibu ini sendiri? Karena usianya sudah cukup, ya, dia hampir 60 gitu. Mungkin dia merasa ada orang yang dapat merawatnya. Mungkin dia merasa di hari tuanya ada orang yang dapat menjaganya. Saya mau bilang itu adalah gambling, ibu.
Bagaimana ibu bisa yakin kalau orang ini adalah orang yang akan merawat ibu di masa tua ibu? Karena ukuran umurnya dia lebih muda daripada ibu tersebut. Atau jangan-jangan saya katakan, dia mau memanfaatkan apa yang menjadi kepemilikan materi ibu. Lalu ibu itu mulai bilang, habis gimana Pak? Saya perlu perhatian, saya perlu kasih sayang. Betul. Tapi apakah ibu tidak merasakan cukuplah perhatian Tuhan dalam kehidupan ibu? Karena begini ibu, saya mau katakan, hukum alamnya. Ibu sebagai wanita akan masuk kepada fase yang namanya menopause. Apa yang mau ibu nikmati ketika fase itu ada bersama dengan suami ibu yang baru, di mana mungkin usianya lebih muda dan dia akan berfantasi ketika ia tidak mengalami apa yang menjadi kepuasan kepada ibu sebagai istrinya kelak. Ini resiko tinggi. Saya mau katakan cukuplah apa yang sudah boleh ibu alami dalam kehidupan ibu di masa lalu, ya. Saya kurang ingat apakah dia suaminya meninggal atau dia bercerai, seperti itu. Tapi itu yang saya mau katakan. Nggak usah bu, nggak usah lagi untuk ibu menikah. Kenapa? Ini resiko tinggi. Dan itulah yang terjadi, ya. Akhirnya ibu itu pun memutuskan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, itu yang saya mau katakan. Orang kalau dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan berfantasi. Nah, waktu dia mulai berfantasi, setan akan mengendalikan hati dan pikirannya. Loh, saya mau katakan, mau berapa lama kita hidup dalam hawa nafsu, seks misalnya. Kita mau bicara tentang apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan seks. Ini yang terjadi. Hati-hati loh, saya mau katakan di akhir zaman sebagaimana orang kitab Wahyu dikatakan 1/4 bintang itu jatuh. Ya, selain itu gambaran daripada malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer, tapi bicara tentang kitab Wahyu adalah bicara tentang kitab yang akan menjadi peristiwa. Itu adalah kitab yang berbicara tentang progresif. Artinya apa? Itu terus berjalan, itu terus akan terwujudkan. Nah, bicara tentang bintang, bintang itu adalah anak-anak Tuhan. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 12 bahwa ekor naga itu akan menyeret 1/4 bintang, 1/3 bintang. Nah, itu yang saya mau katakan. Apa yang terjadi dengan ekor naga itu? Di ekor naga itu ada kelamin naga itu sendiri. Artinya banyak orang jatuh karena seks. Banyak orang jatuh karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, dosa yang terjadi di akhir zaman ada dosa perzinahan, dosa percabulan. Betul. Mengeksploitasi apa yang menjadi keberadaan dirinya, ya. Saya kadang-kadang haleluya. Kadang-kadang lihat orang yang sudah cukup umur lah, ya. Lalu dengan pakaian yang hampir tidak senonoh. Buat saya apa sih bu yang mau ditampilkan? Ibu nggak bisa bersaing dengan anak-anak muda sekarang yang umur 15, 17, 19, 20. Dengan apa yang menjadi keberadaan sensualitas dirinya. Nah, ibu mau tunjukkan seperti itu. Sudahlah, jadilah bijak. Tunjukkanlah apa yang menjadi keberadaanmu dalam batasan usiamu. Kalau engkau memang sudah cukup dikategorikan orang yang sudah dianggap sebagai orang tua, marilah berpakaian juga seperti orang tua. Nggak perlu menunjukkan apa yang atau mengeksplor apa yang menjadi sensualitas dari keberadaan tubuhmu. Mungkin orang akan berkata, ih hebat ya umur 50 masih kelihatan singset, masih kelihatan langsing. Sudahlah, untuk apa engkau menonjolkan hal seperti itu? Sebaiknya yang engkau tunjukkan adalah, puji Tuhan ya, ibu sehat, cantik, tapi dekat dengan Tuhan luar biasa. Itu lebih penting. Haleluya. Nah, itu sebabnya dosa apa yang ada di dalam kehidupan seseorang yang menghambat tangan Tuhan tidak menolong, yang menghambat tangan Tuhan tidak mendengar ataupun juga tidak menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi dosanya, yaitu adalah segala kejahatan kita. Yaitu yang pertama saya katakan kesombongan, ya. Yang kedua adalah iri hati. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Apa yang terjadi dengan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu? Kehilangan damai sejahtera. Percayalah, orang tuh kalau dia dikuasai oleh hawa nafsu, emosinya tinggi.
Kenapa? Ada aja alasan untuk dia bilang nggak cocok lah sama suami, nggak cocok lah sama istri. Ada aja alasan dia bilang di rumah panas lah, gerah lah dan sebagainya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut ada kecenderungan, ada dorongan hawa nafsu untuk apa? Untuk dipuji, untuk dikatakan cantik oleh orang lain, untuk dikatakan baik oleh orang lain, untuk dipuji oleh wanita lain. Inilah yang menjadi masalahnya. Makanya apa yang terjadi? Nggak ada damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya. Yang pertama saya pelajari bahwa untuk mengatasi hal seperti itu adalah dengan menjaga panca indera kita. Ya. Jadi ada istilah yang bilang begini, kalau kamu nggak mau makan buah setan, jangan ada di kebun setan. Jadi artinya kalau kita tahu bahwa hal ini akan mencenderungkan kita, akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif, misalnya melihat hal-hal yang berkaitan dengan video porno, cepat. Karena ya memang betul kalau Bapak Ibu berkata bahwa kadang-kala kita tidak sedang niat untuk membuka pornografi ataupun situs-situs porno. Tetapi ada saja tampilan-tampilan wanita yang setengah jadi, ya kan begitu maksud saya. Pakaian yang gak jelas. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang pernah satu kali, aduh kasihan. 2 kali lah saya kejadian ini saya lihat. Aduh kasihan banget itu orang. Ya, kenapa? Karena mungkin dia sedang lihat apa, lalu terpencet dan tershare di grup. Ya, tershare di grup itu ada yang namanya pelayan Tuhan di gereja. Waduh, ramai akhirnya di grup itu. Karena ini adalah seorang bapak. Akhirnya kita telepon, lalu dia mulai, saya telepon saat itu, Pak, kenapa bapak begitu? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, maaf Pak, ini ada teman yang kerjain dan sebagainya, sehingga dia di-share seperti, oke, saya percaya dengan omongan bapak. Tetapi itu yang saya mau katakan, kenapa segitu gampangnya kita menyerahkan handphone kita untuk orang lain? Ya, dan hal-hal itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, lalu yang kedua, itu dalam kelompok para pendeta. Ya, grup pendeta. Lalu juga ada yang share seperti itu. Lalu ada teguran lah tentunya kepada orang tersebut dan sebagainya. Nah, itu yang saya mau bilang. Kadangkala tidak bisa kita hindari tampilan-tampilan demikian, tetapi jangan sampai sebagaimana Yesaya 59 bilang. Yesaya 59 bilang apa? Yang tadi sudah kita baca pada ayat yang ketiganya. Itu jelas loh. Itu jelas dikatakan apa di situ? Dalam Yesaya pasal yang ke-59 tadi, yang sudah kita baca ayat yang pertama ya, sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat lagi ya sekarang di sini ya, supaya kita bisa mengerti. Dikatakan begini kan ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas di sini. Nah, dosa apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ini kan satu hal nubuatan yang terjadi di akhir zaman. Kita tahu bagaimana orang sekarang begitu jahatnya dengan jari-jarinya di media sosial. Begitu jahatnya orang dengan jari-jarinya yang membuka situs-situs porno, yang membuka hal-hal yang bersifat pornografi dan sebagainya, yang menjerat ia di dalam hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akhirnya mengambil damai sejahteranya. Nggak mungkin Roh Kudus ada yang memberikan damai sejahtera lalu dosa juga ada bersama dengan itu. Tidak mungkin. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau semua bertobat, ya. Kita mau semua, kita boleh mengalami apa yang menjadi kasih Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Mau apa lagi yang mau kita harapkan? Kemarin saya swab untuk memastikan bahwa hasil saya itu negatif atau masih positif, tetapi dengan CT-nya berapa, ya. Nah, waktu saya ketemu dengan dokter, hasil saya besok ya, Jadi PCR-nya 2 hari.
Nah, ketika saya bicara dengan dokter, lalu dokter bilang ada banyak pasien-pasien COVID yang mengalami banyak hal, ya. Tetapi yang dikatakan jelas bahwa tidak ada obat sebenarnya buat COVID, tetapi yang dibangkitkan adalah imunnya. Nah, salah satu yang membangkitkan imun adalah menjaga hati. Salah satu yang menguatkan imun adalah bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Salah satu hal yang menimbulkan imun adalah bagaimana kita dapat menguasai hati kita, pikiran kita untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, ya, dosa-dosa inilah yang kadangkala menjadi penghalang, penghambat untuk Tuhan menyelamatkan kita, untuk Tuhan mendengar apa yang menjadi seru dan doa kita, yaitu apa? Kesombongan. Yang kedua adalah iri hati. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Ya. Pagi hari ini, hal yang saya sampaikan ini adalah 3 hal penting. Saya pikir saya tidak bisa membahas semua. Saya minta waktu untuk besok. Dosa apa lagi yang harus kita hindari? Dosa apa lagi yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya? Karena mengingat waktu yang ada sudah mau jam 7, ya, atau sudah jam 7. Jadi seperti komitmen kita bahwa setiap pagi jam 6 sampai jam 7 kita ada di dalam program Ajaib Sabdanya, ya, supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan secara sungguh, ya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan lanjutannya dalam kesempatan esok, yaitu dalam kesempatan bertobatlah, ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya pertobatan kita tidak lagi bicara tentang pertobatan untuk apa yang menjadi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tetapi lebih kepada dosa-dosa yang sepertinya tidak terlihat dan tidak terasa. Kesombongan, iri hati, dan hawa nafsu, ya, yang membuat fantasi, yang membuat hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu saudara, ya. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan, ya. Pagi hari ini saya juga mau menyapa setiap Bapak Ibu saudara yang belum sempat saya sapa pagi hari ini, ya. Buat Bapak Yosua, Niki, ya. Puji Tuhan. Ada di Manado, ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Bapak Hengki. Haleluya, shalom, selamat pagi. Lalu juga ada Pak Lai Sunyati, puji Tuhan, ya. Haleluya, ada Ibu Rinda, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Ada juga Oma Frida, shalom, selamat pagi, ya. Puji Tuhan, ya. Kemarin juga ada Opa, ya, Opa Niko, ya. Puji Tuhan. Ada Ibu Ellen, ya, Ibu Ellen Jami, ya. Puji Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Dan juga ada banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Ada Marta Rosita Damani, puji Tuhan, ya. Lalu juga ada keponakan saya dari Lampung, ya. Puji Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang luar biasa, puji Tuhan, ya. Selamat pagi buat semua. Tentunya adalah hal yang baik, ya, dalam kehidupan kita, untuk kita takut akan Tuhan, untuk kita boleh mengasihi Tuhan senantiasa, ya. Ada juga saudara Elis, ya. Oh, Ibu Elis, ya, Semanjuntak. Lalu juga ada Bu Marta Damanik, ya. Semua minta maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena memang yang tertampil di iPad saya inilah yang saya sampaikan, ya. Puji Tuhan. Jadi selama ini masih ada tertampil saya sebutkan, ya. Daniel Manurung, ya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Jadi ini adalah hal yang pertama, ya. Ini bagian yang pertama dalam kesempatan bertobatlah dari apa? Dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa hawa nafsu. Besok kita akan membahas, ya. Tentunya apa sih yang dimaksud dengan dosa-dosa lainnya? Ada lagi beberapa dosa yang ada, ya, yang pastinya kita akan menjadi berkat waktu kita mulai menyadari, kita mulai belajar untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Keselamatan dari Allah menjadi bagian kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Allah mendengar seru dan doa kita yang ada. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi jam 6 sampai jam 7 kita upayakan, ya, untuk kita bersama di dalam
program ajaib sabdanya ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam takut akan Tuhan, di mana kami cinta Tuhan hari-hari ini, di kesempatan di mana kami hidup. Ada begitu banyak hal, ada banyak peristiwa yang terjadi, tetapi kami mau bertobat sungguh. Kami mau menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang murni, anak-anak Tuhan yang sejati. Itu sebabnya apa yang sudah boleh kami dengar dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan dosa-dosa yang ada. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tidak menjadi orang yang sombong, untuk kami tidak menjadi orang yang iri hati, untuk kami tidak dikuasai oleh apa yang menjadi hawa nafsu seks maupun juga hawa nafsu kedagingan kami yang ada. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya lawatan Tuhan terjadi atas setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Pertobatan sungguh yang sejati menjadi bagian buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan pagi hari ini, apa yang menjadi aktivitas setiap Bapak Ibu Saudara dalam dagang mereka, dalam usaha mereka, semuanya diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan mereka pun juga diberkati Tuhan. Bahkan di dalam segala aspek hidup mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, memberkati buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam kesempatan pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan, Shalom Allah turun atas Indonesia, berkat Tuhan turun atas setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga para kepala daerah, bahkan juga buat TNI, Polri, bahkan Satpol PP yang ada, bahkan juga buat Panglima TNI maupun juga buat Kapolri yang ada, para hakim, jaksa, semuanya Tuhan kiranya melawat, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa biarlah kiranya apa yang menjadi pemulihan terjadi, baik secara yang mereka isolasi mandiri maupun juga yang ada di dalam keberadaan di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau menjamah, Engkau melawat semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan doa berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, turun atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, turun atas kesehatanmu, turun atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya, dan jangan lupa juga ikut melayani dengan membagikan serta men-share ya apa yang menjadi kebersamaan kita setiap pagi ini, khususnya juga dalam episode ini ya, di mana saya akan lanjutkan tentang bertobatlah ya dari apa yang menjadi dosa-dosa kita yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom.